Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana Ramadhana syahrus siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat Isya dan salat tarawih secara berjamaah. Nikmat ini adalah nikmat yang luar biasa buat kita semua yang patut untuk kita syukuri. Karena tidak semua orang bisa melakukan ini. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini kita semua bisa memasuki awal bulan Ramadan. Itu adalah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada beberapa saudara kita yang tahun kemarin dia masih menjumpai bulan Ramadan, tapi di tahun ini dia tidak menjumpai bulan Ramadan. Bahkan ada beberapa tetangga kita yang kita kenal yang dia tidak bisa menjumpai bulan Ramadan. Contohnya misal yang seminggu lalu baru meninggal dunia saudara kita Bapak Turyono bin siapa lupa saya, Sastro Sumarto, Blok C nomor 4, baru 7 hari yang lalu. Tadinya beliau sehat, bahkan masih sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah. Malamnya sakit, paginya beliau meninggal. Ada saudara kita yang lain, Bapak Yayan misalnya, yang beberapa bulan yang lalu sudah lama meninggal. Sama, sakitnya prosesnya cepat dan gak ada yang tahu. Karena kalau ajal sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Makanya ketika malam hari ini kita masih menikmati adanya bulan Ramadan, kita harus bersyukur. Apalagi kita bisa sholat berjamaah di sini, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, kita harus bersyukur. Karena ada saudara-saudara kita yang lain yang dia punya waktu, punya kesempatan, punya umur, tapi kakinya berat untuk pergi ke masjid, tapi hatinya tidak tergerak untuk pergi ke masjid. Dia mager, dia lebih memilih aktivitas yang lain daripada memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Makanya kita semua yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya bisa istiqomah di awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Amin. Bisa istiqomah. Karena yang namanya hakikat ibadah bulan Ramadan, intinya adalah, targetnya adalah untuk mencapai derajat yang namanya takwa. Takwa, targetnya itu adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Tujuannya adalah untuk bertakwa. Makanya target bulan Ramadan adalah kita harus menjadi orang yang bertakwa. Caranya bagaimana?
Caranya adalah kita harus senantiasa memperbaiki diri kita. Jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi insan yang terbaik, untuk menjadi manusia yang terbaik. Terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala dan terbaik juga menurut manusia sekitarnya dengan cara menunjukkan akhlak yang baik. Itu yang harus kita lakukan. Memperbaiki diri kita, memperbaiki keislaman kita. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, bisa jadi kita puasa fisiknya, bisa jadi kita tidak makan, tidak minum. Tapi kalau tidak ada unsur takwanya, karena Allahnya, lillahi ta'alanya, bisa jadi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dan oleh Abu Hurairah, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang ketika dia di bulan Ramadan tidak meninggalkan perkataan dusta, qaul zur, bahkan mengamalkan, Allah tidak butuh rasa lapar dan rasa hausnya. Allah nggak butuh. Yang dibutuhkan Allah Subhanahu wa taala ketakwaan kita. Karena tujuan Ramadan adalah untuk takwa. Makanya di bulan Ramadan ini kita harus perbaiki kualitas keimanan dan keislaman kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah banyak hadir di masjid, banyak hadir di majelis ilmu. Ketika ada kajian, datang, hadir, ikut, dengarkan. Meskipun ada yang dengerin ngantuk, nggak apa-apa, ada berkahnya. Dulu kalau orang pesantren itu ketika ngaji, banyak kan ngantuk semua, banyak kan, dulu teman-teman saya. Tetapi kata Kiai, insya Allah ngantuknya kalian adalah berkah. Nggak apa-apa, dengar satu dua yang nancep dalam hati dan pikiran kita, nambah ilmu kita. Ya kan? Banyak belajar. Di masjid ini insya Allah di momentum bulan Ramadan ini setiap malam ada kultum tarawih. Ketika kultum tarawih, dengerin baik-baik, ihtam jahitan, perhatikan baik-baik. Ya kan? Insya Allah setiap hari Minggu pada subuh ada kuliah subuh. Ikuti. Ya kan? Kalau malam anak-anak muda mau tadarus, monggo silakan tadarus. Ya kan? Tadarus Al-Quran. Kemudian insya Allah juga akan dilaksanakan buka bersama di pekan kedua ya. Pekan kedua bulan Ramadan. Insya Allah nanti yang ngisi Ustaz Dr. Bikotarin Hariri LCMA. Hadir ikut. Jadi apapun momentum kajian Thalabul ilm, ikut. Kewajiban kami ketua DKM dan pengurus memfasilitasi. Ada kegiatan untuk mencari ilmu di sini, hadir, ikut. Supaya kita tambah ilmu, kualitas keimanan, keislaman kita bertambah, wawasan tsaqafah Islamiyah kita bertambah. Sehingga ketika tambah wawasan keislamannya, insya Allah bertambah pula imannya, bertambah juga semangat ibadahnya, itu sudah otomatis. Tetapi kalau kita malas untuk thalabul ilm, malas hadir di majelis ilmu, malas baca buku, maka yang terjadi adalah kita akan terus-menerus berada dalam kebodohan. Dan itu kalau yang terjadi, maka besok Allah akan nanya kepada kita,
Fulan, kemarin kamu punya waktu, punya kesempatan, ada tempat-tempat untuk mencari ilmu, kenapa kamu tidak mau belajar? Yang anak-anak muda juga sama, jangan mager terus. Masa muda itu adalah masa yang paling berharga. Teman-teman semuanya nanti akan merasa bahwa berharganya waktu ketika usia itu sudah lanjut, sudah dewasa. Tahu-tahu umur 30 tahun kita belum jadi apa-apa. Istri belum punya, kerja belum siap, masih minta terus sama orang tua. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Harus semangat. Pada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala besok akan bertanya kepada kita apapun yang kita lakukan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan-janganlah kalian mengatakan apa yang kalian tidak tahu ilmunya. Banyak di antara kita ini kadang-kadang sok tahu. Biasanya orang yang ilmunya nanggung itu sok tahu, baru tahu satu. Karena besok inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kamu digunakan untuk apa? Pendengaran kamu digunakan untuk apa? Dan seterusnya. Besok ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah Alimun Khabir, dan yang maha tahu dan maha waspada. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, memperbaiki keislaman keluarga kita. Buat bapak-bapak, jadikan momentum Ramadan tahun ini adalah tempat terbaik untuk memperbaiki keislaman keluarga kita. Ada banyak momentum kita berkumpul bersama anak, bersama istri, ketika buka, ketika sahur. Munculkan momentum-momentum yang menumbuhkan semangat keislaman. Tadarus bareng, saling niatkan untuk baca Quran, sholat berjamaah bareng, ajak pergi ke masjid, anak-anaknya sama, ya toh. Tontonan yang Islami, mumpung banyak di TV sekarang yang Islam, supaya bermanfaat. Karena kita sebagai seorang laki-laki besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, istrimu engkau jaga atau tidak? Anakmu engkau jaga atau tidak? Bagaimana keislaman anakmu, bagaimana keimanan istrimu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Tahrim ayat. Jaga. Momentum Ramadan ini jadikan itu. Kewajiban seorang laki-laki tidak cuma ngasih nafkah, tidak cuma ngasih duit saja, tidak. Kalau kita biarkan istri kita dia tidak sholat, kita ikut dosa. Kita biarkan istri kita tidak bisa baca Al-Quran dan tidak menyuruh untuk belajar, kita ikut dosa. Kita tidak menyuruh istri kita untuk belajar, untuk ibadah, belajar sholat, kita ikut dosa. Kewajiban kita. Adik-adik besok yang muda-muda ini besok akan jadi seorang kepala rumah tangga. Besok akan punya istri, akan punya anak. Kalau dia normal, yang normal ya, penting yang normal nikah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikan momentum Ramadan tahun ini tempat untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita. Makanya saya mengajak, ayo pergi ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, demi kebaikan kita bersama. Tapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Ramadan tahun ini kami dari DKM
sengaja yang diundang untuk kultum dan imam tarawih di 10 hari pertama saja. Untuk hari-hari selanjutnya insya Allah nanti kami akan libatkan anak-anak kita yang lulus pesantren supaya dia belajar untuk menjadi seorang imam, seorang pemimpin dan berdakwah di masyarakat. Makanya nanti lulus pesantren insya Allah nanti kita tugaskan jadwalnya sudah ada, dan yang masih di pesantren nanti kita jadwalkan pas kira-kira dia sudah libur, posisinya begitu. Karena kita masjid juga butuh regenerasi, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya Allah di tahun ini juga kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian yang mau berinfak sedekah. Tahun ini kami punya program untuk lelang karpet masjid, lelang pembelian karpet masjid. Karena karpet masjid ini dari awal belum diganti-ganti, sudah dicandain sama para muwajih yang hadir di sini, karpetnya nggak ganti-ganti. Posnya begitu. Jadi tahun ini insya Allah kami lelang karpet masjid bagi teman-teman yang ingin membantu berinfak untuk karpet masjid, bisa ke Bendahara DKM atau nanti ke rekening kami, yang nomor rekeningnya nanti kita share melalui grup WA dan kita buatkan juga flyer. Pastinya begitu. Insyaallah yang berinfak untuk karpet masjid itu jadi ladang amal jariah buat kita. Kenapa? Karena setiap orang yang sujud di atas karpet itu untuk sholat, untuk ibadah, kita akan mendapatkan pahalanya. Makanya pahalanya luar biasa itu. Makanya Bapak Ibu sekalian, nanti totalnya lagi kita hitung nih kebutuhannya kira-kira berapa, insya Allah nanti kita umumkan supaya insya Allah masjid kita ini semakin baik, semakin nyaman untuk ibadah. Ketika semakin nyaman untuk ibadah, insya Allah mudah-mudahan kita semuanya betah untuk berlama-lama di masjid dengan banyak zikir, thalabul ilm dan sebagainya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.